Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Mr. Rokan Channel. Pada kesempatan ini kami akan membagikan tutorial cara membuat e-billing terhadap penjualan di toko sebelah kita, yang khususnya toko kita yang berbentuk CP atau PT yang telah merupakan pengusaha kena pajak. Baiklah, langkah yang pertama yaitu kita lihat nilai kontrak dari penjualan yang kita dapat dari sekolah yang belanja. Seperti ini. Ini merupakan nilai SPK yang kita dapat dari sekolah yang belanja, yaitu berjumlah 7.304.000 atas pembelian mobiler sekolah. Setelah kita mendapatkan harga total kontrak dari total pembelian, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita membuat tabel seperti ini, yaitu rincian pembayaran pajak PPN, yaitu 10/110 dikali nilai kontrak. Kemudian PPh-nya yaitu 1,5% dikali nilai kontrak dikurangi jumlah PPN. Oke, kita langsung praktekkan saja. Kita masukkan nilai kontraknya yaitu sejumlah 7.304.000. Kita masukkan 7.304.000 rupiah. Maka nilai kontrak tersebut kita kali dengan 10/110. Maka didapat PPN dari nilai kontrak 7.304.000 yaitu 664.000 rupiah. Nah, untuk mencari berapa nilai PPh tersebut, maka nilai kontrak dikurang dengan PPN yang didapat. Kemudian nilai kontrak dikurang dengan PPN yang didapat, maka hasilnya menjadi 6.640.000. 6.640.000 ini dikali 1,5%. Maka PPh-nya menjadi 999.600 rupiah. Jadi total pajak yang harus kita bayar berjumlah 763.600 rupiah PPN dan PPh. Setelah kita mendapatkan nilai PPN dan PPh ini, maka kita masuk ke DJP online. Untuk membuat e-billingnya kita masuk saja melalui Google, yaitu DJP online. Nah, kita klik. Nah, di sini kita harus masuk menggunakan NPWP Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang berada di daerah kita sendiri. Kita masukkan NPWP. Kalau kebetulan kami berada di Rokan Hilir, kami masukkan NPWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Kita masukkan passwordnya, nomor NPWP-nya, terus passwordnya, kemudian kita masukkan kode pengaman NGXCB, kemudian login. Jaringan ini agak lambat ya kayaknya.
sebentar karena jaringannya agak lelet sedikit. Nah, setelah tampilan di JP-nya seperti ini, maka kita pilih bayar. Bayar, kemudian kita klik e-billing. Nah, di sini surat setoran elektronik, form surat setoran elektronik atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk membayar PPN seperti yang telah kita ketahui jumlah PPN-nya berapa dari total kontrak yang kita dapat, maka jenis pajak kita isi kolom-kolom sebagai berikut. Jenis pajak yaitu PPN dalam negeri. Nah, kemudian jenis setoran kita pilih pemungutan oleh bendahara APBD. Tahun pajak, masa pajak. Nah, masa pajak kita kembali lihat di kontrak. Tanggal kontraknya tanggal berapa? Tanggal bulan 10, tanggal 28 bulan 10. Maka kita masukkan di sini bulan 10 untuk pajak bulan 10. Tahun pajak yaitu tahun 2021. Nah, di sini perbedaannya kita lihat NPWP sendiri, NPWP lainnya. Nah, maka kita kaitkan NPWP, PT, atau CP yang kita punya untuk meyakinkan bahwa perusahaan kita telah membayar pajak. Kita tautkan NPWP, yaitu kita tulis NPWP perusahaan kita. Ini NPWP perusahaan kami. Ya, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan NPWP, maka subjek pajaknya yaitu NPWP atas nama Aryo Pratama. Kemudian kita masukkan jumlah setoran, berapa yang mau kita setor PPN seperti yang kita cari di awal tadi. PPN-nya 664.000. 600 kita masukkan 664.000. Nah, kemudian kita isi uraian kegiatan sesuai dengan pajak tersebut untuk pembelian barang apa. Di sini kami isi PPN pengadaan mebeler sekolah. Oke. Nah, setelah semua terisi dengan baik dan benar, maka kita buat kode e-billing. Masukkan kode pengaman yaitu DYEN. Pilih submit. Kemudian sebelum ini dicetak, dia akan menampilkan ringkasan seperti ini. NPWP bisa kita cek apakah benar, jenis pajaknya, jenis setorannya, tahun, bulan, jumlah setoran, NPWP penyetor itu Dinas Pendidikan, kode e-billing dan lain-lainnya. Kemudian kita cetak. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia e-billing PPN yang telah selesai kita laksanakan, yaitu pembelian mobiler dengan jumlah nilai 664.000. Nah, ini tinggal kita bawa ke pos atau bank terdekat untuk membayar pajaknya tersebut. Baiklah, begitulah tata cara pembuatan e-billing terhadap perbelanjaan di toko kita yang berbentuk PKP, yaitu pengusaha kena pajak, membuat e-billing PPN. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat e-billing PPH, karena di sini kita pengadaan barangnya kena PPH 1,5%.
Kemudian untuk membuat PPH kita langsung pilih saja isi SSE, klik, maka formnya akan otomatis. Pilih jenis pajak, berarti PPH pasal 22. Kita pilih PPH pasal 22, jenis setoran sama kayak PPN 920, bulan tahun sama Oktober, tahun pajak sama tahun 2021. NPWP lainnya kita kaitkan NPWP toko kita atau NPWP perusahaan kita yang kami ada di sini. Kaitkan NPWP kita. Itu toko Aryo Pratama. Kemudian kita masukkan nilai PPH yang akan kita bayar. Nilai PPH-nya seperti yang kita buat di awal tadi merupakan Rp99.600. Kita masukkan Rp99.600. Kemudian kita masukkan rinciannya, yaitu PPH pasal 22, PPH pasal pasal 22, pengadaan mebel sekolah SDN 4. Kenapa kita perlu menulis uraiannya di sini? Karena apabila pajaknya telah banyak kita buat, kita tahu pajak ini untuk kegiatan di sekolah mana. Oke, setelah siap PPH-nya, maka kita buat e-billing. Klik bacaan buat kode e-billing. Kita masukkan kode pengaman seperti biasa, DGEN. Submit. Ringkasannya telah keluar. Seandainya ringkasannya sudah cocok, maka kita langsung cetak PPH-nya. Nah, ini dia hasil dari e-billing PPH pengadaan mobiler. Nah, setelah e-billing ini siap, seperti biasa kita bisa melakukan pembayaran di pos, kantor pos atau bank-bank terdekat untuk membayar pajak. Oke, masa aktifnya 18 bulan 12 2021. Ya, baiklah, itulah dia beberapa tutorial yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Cara membuat e-billing terhadap perusahaan PT maupun CP kita yang berada di Siklah Belidi yang telah terdaftar sebagai PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.